Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu operasi aljabar. Nah, aljabar ini adalah ilmu yang mempelajari tentang simbol, jadi bisa berupa simbol atau huruf, dan bagaimana cara memanfaatkannya. Unsur-unsur pada aljabar ada beberapa, di sini ada 4 yang disebutkan. Yang pertama adalah suku. Suku itu nanti dipisahkan oleh tanda plus maupun tanda minus. Jadi bisa dipisahkan tanda penjumlahan maupun tanda pengurangan. Kemudian ada variabel. Variabel ada yang disebut juga sebagai peubah, ya, tergantung mana yang dipakai. Jadi variabel atau peubah itu adalah huruf atau simbol yang digunakan pada bentuk aljabar. Kemudian ada yang namanya koefisien. Koefisien itu adalah angka yang menempel pada suku. Nah, jadi suku yang bervariabel. Jadi nanti pada suku yang memiliki huruf atau memiliki simbol, ada angka yang menempel, itu disebut sebagai koefisien. Dan yang terakhir adalah konstanta. Konstanta ini adalah suku yang hanya berbentuk angka saja. Jadi tidak ada simbol maupun hurufnya. Nah, contohnya. Misalkan pada bentuk aljabar yang pertama, di sini ada 2x dikurangi 3y ditambah dengan 6. Nah, jadi kalau kita lihat ada berapa suku, jadi tadi suku itu dipisahkan oleh tanda plus maupun tanda minus, gitu ya. Jadi bisa dipisahkan tanda plus atau dipisahkan tanda minus. Jadi kalau kita lihat, yang dipisahkan oleh tanda plus maupun minus ada 3. 1, kemudian ini 2, yang ketiga ini 3. Berarti ada berapa banyak suku? Jawabannya adalah 3. Sukunya apa saja? Yang pertama ada 2x. Kemudian ada minus 3y. Jadi tandanya diikutkan. Yang terakhir adalah plus 6 atau boleh 6 saja. Jadi kalau plus tidak usah ditulis tanda plusnya, tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, kemudian variabelnya apa? Variabel tadi kan huruf atau simbolnya. Di contoh ini huruf yang ada atau simbol yang ada adalah X dan Y, sehingga variabel yang ada adalah X dan Y, seperti itu. Nah, koefisiennya berapa? Koefisien tadi itu kan angka yang menempel pada suku yang memiliki variabel. Jadi gini nuliskannya. Pada suku X atau yang memiliki variabel X, koefisiennya adalah 2 karena di sini ada 2x. Kemudian pada Y, koefisiennya adalah angkanya adalah minus 3, seperti itu. Jadi kalau koefisien itu angka yang menempel pada suku bervariabel. Kalau kalian perhatikan, suku bervariabel kan ada 2x, ada minus 3y. Nah, ini tidak memiliki variabel. Nah, sehingga dia tidak disebutkan koefisiennya, atau 6 ini menjadi konstanta. Jadi konstanta itu adalah suku yang tidak memiliki variabel, seperti itu. Kita coba di contoh berikutnya. Nah, di sini ada bentuk 3a b pangkat 3 ditambah 5a kuadrat b kuadrat dikurangi 11b pangkat 3 dikurangi 7. Jadi gini ya, kalau misalkan ada pada suatu suku, di situ variabelnya nggak hanya satu, ada a, ada b, atau mungkin huruf yang lain. Cara menuliskannya disarankan itu menuliskannya sesuai urutan alfabet. Jadi kalau ada variabel a sama b, ya nulisnya a dulu baru yang b, gitu. Jadi itu akan lebih bagus nanti kelihatannya. Nah, ada berapa suku? Kalau kita perhatikan dipisahkan tanda plus, tanda min. Jadi ada ini 1, 2, 3, 4. Sehingga banyak sukunya adalah 4. Apa saja sukunya? Jadi kita tuliskan satu per satu. Yang pertama adalah 3AB pangkat 3, koma, kemudian adalah 5A kuadrat B kuadrat, ada lagi minus, jadi kalau minus diikutkan ya, 11b pangkat 3 tidak cukup ini ya. Yang terakhir ada minus 7, ada 1, 2, 3, 4 suku. Kemudian variabelnya apa saja? Jadi kalau dilihat dari keseluruhan,
Huruf yang ada pada bentuk tersebut adalah A dan B. Jadi hanya dua variabel saja, yaitu A dan B, seperti itu. Jadi kalau penentuan variabel cukup dicek huruf apa saja yang ada di bentuk tersebut. Kemudian koefisien. Jadi kita tulis satu persatu yang memiliki variabel. Angkanya nggak usah ditulis ya. Jadi gini. A, B, pangkat 3. Kemudian ada A kuadrat, B kuadrat, ada B pangkat 3. Jadi hanya ada 3 yang memiliki variabel. Nah, yang pertama yang A, B pangkat 3 itu koefisiennya adalah 3. Dilihat dari sini ya angkanya. Kemudian A kuadrat, B kuadrat, koefisiennya adalah 5. Yang ketiga, B pangkat 3, angka yang nempel atau koefisiennya adalah minus 11. Jadi cukup mudah seperti itu saja. Konstantanya jadi bagian yang hanya berupa angka saja, yaitu berapa? Minus 7. Nah, jadi bisa seperti ini cara penentuan unsur-unsur dari bentuk aljabar, baik itu suku, banyak sukunya berapa, variabelnya apa saja, kemudian masing-masing koefisien dari yang bervariabel apa saja atau berapa saja, kemudian yang terakhir adalah konstanta. Satu contoh lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, sukunya ada apa saja, jadi dilihat pemisahnya adalah plus atau minus. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 suku. Yang pertama adalah 3, M pangkat 5, N pangkat 2. Kemudian ada minus 6, MN pangkat 3. Kemudian ada 5 MN. Yang terakhir ada 12 M kuadrat N kuadrat, seperti itu. Nah, variabelnya kalau kita perhatikan dari semua bentuk ini, huruf yang dipakai itu hanya M dan N saja. Jadi variabelnya cuma ada 2 kebetulan, jadi M dan N. Koefisiennya apa? Jadi kita tulis satu persatu dari yang bervariabel. Yang pertama ada M pangkat 5, N pangkat 2. Kemudian ada M, N pangkat 3, ada MN saja. Yang terakhir ada M pangkat 2, N pangkat 2. Tinggal kita tentukan masing-masing koefisiennya. Bentuk yang pertama, koefisiennya adalah 3. M, N pangkat 3, koefisiennya adalah minus 6. Kemudian MN saja, koefisiennya adalah 5. Yang terakhir adalah M kuadrat, N kuadrat, koefisiennya adalah 12. Yang terakhir pertanyaan, konstantanya mana? Adakah di sini yang hanya berbentuk angka saja? Ternyata dari keempat suku ini tidak ada yang berbentuk angka saja. Artinya dia tidak memiliki konstanta, atau boleh kita tuliskan sebagai 0 karena dia tidak punya, seperti itu. Nah, setelah belajar bagaimana unsur-unsur dari aljabar, sekarang kita belajar mengenal suku yang sejenis. Jadi suku yang sejenis itu adalah suku-suku yang bentuk variabel dan pangkat variabelnya sama. Intinya bagian yang berupa huruf ini harus sama persis, baru dia bisa dikatakan sejenis. Contohnya ini. Nah, misalkan ada 2x pangkat 2 atau 2x kuadrat min 4xy min 5x kuadrat ditambah 2y. Jadi kalian cari yang bentuk variabel maupun pangkat variabelnya itu sama persis. Dari keempat bentuk atau 4 suku ini yang sama adalah ini, bagian 2x kuadrat dan 5 minus 5x kuadrat, karena sama-sama memiliki variabel x kuadrat. Sehingga yang sejenis cuma ada satu pasang, yaitu 2x kuadrat dengan minus 5x kuadrat itu dikatakan sebagai suku yang sejenis karena bentuk variabel maupun pangkat variabelnya sama, yaitu x kuadrat. Kita perjelas pakai contoh. Contoh yang pertama, di sini ada
2AB kuadrat plus 5B min 3AB plus 9 min 3B. Nah, dari kelima bentuk ini kan variabelnya A dan B. Yang sama itu adalah bagian ini. Plus 5B dengan minus 3B. Karena bentuk variabelnya sama persis. Sehingga kalau kita ditanya, yang sejenis apa saja? Jadi jawabannya adalah 5B dengan minus 3B. Jadi tandanya ikutkan. Kalau positif tidak ditulis tidak apa-apa. Tapi kalau negatif wajib ditulis seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau sejenisnya lebih mudah lagi. Contoh lagi satu. Nah, ada minus 7MP pangkat 3 ditambah 6M kuadrat P ditambah 5MP pangkat 3 dikurangi 2M kuadrat P plus 7M min 5P. Jadi kalau kita lihat dengan teliti ada dua pasang ya. Yang pertama ini minus 7MP pangkat 3 dengan plus 5MP pangkat 3. Kalau kita perhatikan bagian variabelnya sama. Yang pertama MP pangkat 3, yang kedua juga MP pangkat 3. Jadi kalau ditulis ada ini minus 7 MP pangkat 3 dengan 5 MP pangkat 3 seperti itu. Apa ada lagi? Coba dicek. Nah, ternyata ada ini 6 MP kuadrat dengan minus 2M M kuadrat P ya gitu. Jadi sama-sama ini bentuk bagian belakangnya M kuadrat P. Ini juga M kuadrat P. Sehingga kalau ditulis ada lagi 6M kuadrat P dengan minus 2M kuadrat P. Jadi bentuk variabel belakangnya ini harus sama persis. Baru dia bisa dikatakan sebagai suku-suku yang sejenis. Seperti itu. Nah, jadi cukup untuk hari ini kita sudah belajar bagaimana sih atau pengertian dari aljabar seperti apa, unsurnya seperti apa, kemudian bagaimana cara menentukan suku, variabel, konstanta maupun koefisien, juga menentukan suku-suku yang sejenis. Semoga yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.